Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki. Pada kesempatan ini kita akan sharing aplikasi untuk PAI. Ini ada yang minta di kolom komentar. Itu terkait dengan PAI untuk tingkat SMP ya. Nah, saya contohkan sekarang adalah SMP kelas 8. Pertama, aplikasi ini ada password loginnya. Kalau misalkan salah membuat passwordnya, itu nanti di sini cari di mapel bahasa Arab. Tapi nanti kita akan revisi di sini cari di mapel PAI kelas 8. Nanti saya akan ganti di sini. Jadi teman-teman mengikuti tutorial ini dengan baik. Nanti cari 4 angka yang saya sebutkan. Contohnya password pertama yaitu angka titik-titik. Nah, sehingga angka sekian. Nanti silakan teman-teman nanti dicatat sampai 4 angka dan gunakan untuk password login. Silakan login ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah benar nanti kita akan bisa selamat datang. Nah, sekarang kita akan ganti itu di menu, yaitu menunya di identitas sekolah, kita ganti kelasnya kelas 8, mata pelajarannya yaitu PAI, pendidikan, atau langsung singkat ya, PAI, seperti ini. Kemudian teman-teman, langkah selanjutnya kita beralih ke input data. Silakan yang pakai aplikasi ini semuanya ini dihapus ya, karena ini adalah mata pelajaran yang sebelumnya. Ini juga dihapus, ini juga dihapus jamnya, kemudian ini dihapus sampai sini. Nah, yang bawah juga sama. Oke, setelah kita hapus, kita ganti bukunya ini adalah buku PAI kelas, misalkan kelas 8 ya. Nah, ini kelas 8 tahun 2002 berapa ya, terserah ya. Silakan diganti sendiri ya. 2021, 2022 boleh. Baik. Ini teman-teman kita akan coba untuk sekarang memasukkan materi pokok. Caranya di mana? Kita buka download dulu, yaitu buku PAI kelas 8 kurikulum merdeka. Ini kita coba download tahun berapa kira-kira, kita lihat di sini. Nah, ini tahun 2021 ya. Kita coba pakai ini, berarti kita ganti di sini tahun 2021. Bukunya ya. Nah, ini bukunya. Kemudian angka selanjutnya kita geser atau scroll ke bawah, itu kita akan masukkan satu persatu, yaitu pertama ini bab 1, maka kita masukkan ke materi pokok seperti ini. Nah, babnya dan ininya bisa kita hapus ya, bab satunya ini. Kemudian yang kedua itu kita ambil, ini bisa diginikan ya. Kemudian yang kedua kita bisa ambil yaitu tujuan pembelajaran geografis dan lain sebagainya, itu kan adalah terkait dengan materinya, itu adalah mari bertafakur. Nah, ini belajar membaca Al-Quran, talab al-ilmi. Jadi intinya ini pantun pemantik, mari bertafakur. Kemudian, nah coba kita sekarang cek ya. Nah, di sini materi, coba kita cari buku siswa ya, buku PAI, buku siswa. Nah, kita coba cek di bagian sini. Ini adalah buku siswa. Yang tadi buku apa ini? Buku siswa ini ya. Berarti ini, coba kita cek ya. Nah, baik teman-teman, ini kan kalau saya cek itu ternyata ini ada elemen Al-Quran hadis, akidah akhlak, akidah
akhlak, fikih, sejarah. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen ya teman-teman. Maka kita cek di bagian sini, itu ternyata membaca. Membaca itu masuk Al-Quran dan hadis. Membaca Al-Quran dengan fasih, menulis dan menghafal. Kemudian menerjemahkan. Baik teman-teman, kita pertama ini kan materinya, kalau kita lihat di sini materinya itu kan bab 1 ini, kemudian bab 2 kita masukkan satu persatu. Ini misalkan bab 2 ya. Kemudian kita copy, kita tempel di aplikasi bagian yang kedua. Kemudian di sini kita lihat lagi ada bab berapa? Bab 3. Berapa bab totalnya? Kita cek nanti. Nah, ini kita masukkan ke bagian sini. Kemudian ini teman-teman bisa diketengahkan atau di samping kiri juga boleh. Nah, kemudian di bagian sini bab 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, ini jangan lupa ini adalah bab ke berapa? Bab keempat. Jadi ini masuk semester 2. Kemudian ini bab 5. Kemudian yang terakhir bab 6. Ini adalah seperti ini. Nah, sudah selesai teman-teman. Kemudian ini di kiri seperti ini. Nah, sekarang ini submateri pokoknya juga jangan lupa dimasukkan satu persatu ya. Nah, materi pokok itu submateri pokok contohnya di sini adalah pengertian kitab Allah seperti ini. Yang pertama, taruh di sini, bagian sini. Submateri pokok. Yang kedua, nama-nama kitab Allah. Masuk submateri kedua. Kemudian ini juga terakhir bagian sini. Ini adalah submateri pokok ya. Kemudian nanti ini yang kedua, pengertian. Jadi ada 3 submateri pokok di bagian yang kedua dan seterusnya ya teman-teman. Silakan dilanjutkan, saya skip videonya dulu ya. Saya berikan password angka yang pertama adalah angka 1. Ditunggu sampai 4 angka baru gabung menjadi password ya. Ini saya geser ya. Ini tadi saya salah menempatkan. Yang ke satu itu tentang Al-Quran. Ini sudah mau selesai. Baik teman-teman, kalau sudah selesai, langkah terakhir, langkah selanjutnya ya maksudnya, Al-Quran ini masuk elemen apa, maka kita silakan download pada link deskripsi, itu adalah keputusan Kemendikbudristek tentang capaian pembelajaran. Contoh, kita ambil pendidikan agama Islam. Nah, ini kita pilih di bagian sini ya. Ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi ini ya PAI dan budi pekerti. Jadi di aplikasi ini harusnya itu kita pendidikan agama Islam kita ubah di sini PAI dan budi pekerti seperti ini ya. Nah, dan budi pekerti. Kemudian selanjutnya ini kita cek. Nah, fasenya, fase A, fase E. Nah, fase E itu kelas 10, berarti ini fase kelas 5 SD. Kemudian setelah itu fase D ya, fase D yang akan kita bahas fase D sekarang.
Nah, ini tinggal klik seperti ini. Kemudian kita tempel di bagian input data. Kita masukkan ke ini ya, elemennya. Fase pertama capaian fase umum. Sekarang inspirasi Al-Quran itu masuk Al-Quran dan hadis. Jadi elemennya kita copy seperti ini. Kemudian yang kedua, ini silakan di copy juga. Kemudian tempel di elemennya, CP elemen. Jadi ini tinggal di copy, ditempel di bagian sini. Kemudian yang bagian kitab-kitab Allah generasi itu adalah akidah. Nah, iman, bicara tentang iman ya, itu akidah. Jadi elemen akidah kita masukkan ke sini. Kemudian yang ini kita tempel juga masukkan ke bagian sini. Kemudian yang ketiga, pribadi berintegritas jujur, amanah. Jadi amanah itu adalah bicara tentang akhlak. Jadi bicara tentang akhlak ini elemen berikutnya. Nah, maka elemennya ini bicara tentang akhlak. Maka kita ini tempatkan di sini. Yang berikutnya, mudah sekali ya teman-teman membuat ini. Sekarang tentang disiplin penuh harap kepada Allah, tentang sholat dan sebagainya, ibadah gitu, itu adalah elemen fikih. Jadi kita elemen fikih ini kita tempel ke bagian elemen fikih. Ininya juga kita tempel blok ke CP elemen, ini kita fikihnya hapus. Kemudian ini sejarah. Islam berkarya literasi Abbasiyah. Nah, ini sejarah. Jadi kita copy, ini bagian sejarah. Ini ayo belajar membaca Al-Quran. Jadi bab terakhir itu adalah ayo belajar membaca Al-Quran. Berarti ini bicara tentang Al-Quran dan hadis. Jadi ini blok yang atas, maka elemennya kita tempatkan di bagian sini. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke modul. Jadi bagaimana cara menentukan kompetensi awal, TP, dan lain sebagainya? Caranya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Nah, baterainya kurang berapa ini? Saya sudah bawa casan 13. Nah, baik. Ini yang disiapkan terlebih dahulu ini perintah seperti ini. Kita tempatkan di chat di ini ya. chatgpt.com, enter. Kemudian silakan masukkan ke sini. Nanti di bagian ini kita kopikan materinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tempel bagian sini di buat modul ajar pendidikan agama Islam kelas 8 SMP tentang. Nah, ini temanya ya, inspirasi Al-Qur'an. Nah, enter. Nah, ini tinggal kita masukkan kompetensi awal seperti ini. Kita masukkan kompetensi awal. Kemudian yang ini kita masukkan tujuan pembelajaran, kita tempel bagian sini. Kemudian ini adalah masukkan Al-Quran, ini pertanyaan pemantik, kita tempel di bagian pertanyaan pemantik. Pemahaman bermakna itu kita blok seperti ini sampai batas bawah ini. Kemudian nanti tempel di bagian sini. Sudah selesai teman-teman. Nah, ini mudah sekali ya. Sudah selesai, maka tinggal nanti kita susun promesnya. Nah, promes itu tinggal masukkan alokasi waktu, sudah mudah sekali. Nah, ini kalau sudah seperti ini, yang lain juga sama. Yang kedua, caranya adalah sebagai berikut. Di atas ini kita copy lagi, kemudian kita blok ini, tempel bagian sini ya. Nah, ini masih ngulang lagi yang tadi ya. Nah, tujuan pertanyaan pemantik ini, kemudian ini pemahaman bermakna. Nah, ini kita pemahaman bermakna ini kita copy ya. Kita ganti yang pemahaman bermakna seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kita copy, kemudian tempel, kemudian kita ganti meyakini sekarang. Temanya kita ganti tentang apa ini? Jadi kita copy lalu enter. Nah, setelah itu silakan teman-teman
kita akan kompetensi awal ini kita blok seperti ini. Jadi menjadi generasi Al-Quran. Kitab-kitab ya. Nah, ini kita tempel ke bagian sini. Kompetensi awal. Yang ini juga tujuan pembelajaran kita blok. Kemudian tempel bagian sini. Kemudian ini juga kita blok, tempel ke bagian sini. Kemudian yang terakhir ya, ini kita blok, kita tempel bagian sini. Yang lain sama ya teman-teman, demikian. Nanti kita lanjut yang selanjutnya untuk apa namanya, untuk ini ya. Langkah selanjutnya setelah selesai kita akan bahas tentang alokasi waktu promes. Selesai nanti kita siap cetak dengan modul, jurnal, dan seterusnya. Password kedua saya berikan angka 9. Ini angka kedua ya. Nanti tinggal 2 angka lagi. Oke teman-teman, ini selanjutnya kita akan berikan tutorial atau cara memasukkan alokasi waktu. Alokasi waktu masing-masing materi pokok, kemudian nanti bagaimana cara perhitungan alokasi waktu di program semester ya. Nah, sekarang yang perlu kita lihat terlebih dahulu itu adalah terkait dengan alokasi waktu mata pelajaran kelas 7-8. Nah, ini mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, itu adalah 2 jam per pekan. Tiap pekan, tiap minggu itu 2 jam. Nah, maka kita terlebih dahulu silakan ini bisa menuhum RPE 1 ini silakan dicek. Ini ada ANBK karena kelas 8. Catatan penting di aplikasi itu untuk membuat perangkat kelas 8, kelas 5 SD, kelas 11 atau kelas 2 SMA itu sama alokasi waktu untuk pekan efektifnya. Maksudnya pekan efektifnya itu tidak efektifnya sama. Nah, karena ada NBK ini menjadi 19 pekan. Kalau misalkan itu kelas selain kelas 8, nah itu sama. Nah, jadi intinya kalau aplikasi kelas 8 itu mengikuti sama dengan aplikasi kelas 11 dan kelas 5 SD. Jumlah pekan efektif lebih sedikit, 1 pekan karena dipotong ANBK. Nah, kalau kelas 9, kelas 6 SD, kelas 9 SMP atau kelas 12 itu semester genap tidak sama. Jadi teman-teman bisa cek terkait dengan hal tersebut ya di beberapa aplikasi yang sudah saya share. Jadi jangan sampai sama ya ininya pekannya. Jadi ini bisa dicek di bagaimana cara menentukan alokasi waktu untuk RPE ini. Sudah saya share di awal tahun ajaran baru ini. Nah, sekarang karena ini 2 jam, maka kita tulis 2 jam, totalnya 38. Yang kedua, di sini adalah RPE semester 2, karena di sini adalah 19 jam, ini ada 2 jam setiap pekan, maka ini 19 juga 38. Baik teman-teman, kalau ini sudah kita buat, maka sekarang input data, ini lihat di paling bawah, ini hasilnya 8. Asesmen kita isi terlebih dahulu. Setiap penilaian itu akhir bab itu ada 2 jam 2 jam. Kemudian nanti ini sudah totalnya 8. Supaya menjadi 8 maka tersisa 30. 30 dibagi menjadi 3 bab. Ini kan sudah terpakai penilaian. 6 jam itu setiap bab dipakai 2 jam 2 jam 2 jam ditambah sumatif tengah semester itu alokasinya 2 jam terpakai 8 jam karena 38 maka di sini dibagi menjadi 3 kan tersisa 30 maka 10 di sini 10 jam di sini 10 jam jadi untuk setiap bab atau materi pokok yang ini juga sama maka di sini 10 di sini juga 10 di sini juga 10 kemudian di sini itu adalah 2 2 2 seperti ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman maka kita perhatikan di bagian sini. Nah, ini itu adalah
Kita lihat yang pertama, 10 dibagi menjadi 3, maka kita bisa tentukan itu adalah 4. Nah, ini 3, 4, 4. Yang lebih mudah ini adalah, nah, ini kalau nilai kepedulian itu kita kasih 3, pengertian dan tata cara ini agak butuh waktu lama, sehingga yang paling mudah itu dikasih waktu lebih sedikit. Nah, kalau 10 ini kan lebih, berarti ibadah dengan disiplin dan penuh harap. Nah, ini bisa dikasih 3 seperti itu, sehingga menjadi 10. Ini juga sama, meneladani produktivitas, keindahan kota Baghdad itu bisa kita tulis 3, ini 3. Yang lebih mengenal Daulah Abbasiyah karena ini sejarah, ini kita butuh waktu lebih banyak. Nah, kemudian di sini itu kan ada 4, berarti kita 2, 2, 2, 2, 2. Nah, berarti 10 karena ini ada 5. Nah, yang bawah juga, yang atas juga sama caranya kayak gitu. Jadi ini itu kita bagi belajar menulis, memahami, belajar membaca. Ini misalkan ditulis membaca itu lebih sulit 4. Nah, membaca banyak yang tahu ya, 3, 4, 3. Karena menulis ini lebih, menghafal itu lebih butuh waktu banyak. Nah, sehingga lebih banyak jamnya. Ini pengertian itu kita tulis 2, 2, 2, 2. Nah, ini kan 8. Maka kita yang lebih butuh waktu banyak, kita tambah jamnya. Seperti itu. Pengertian iman, kitab kepada Allah, nama-nama kitab, menjadi generasi pencinta, hubungan umat terdahulu. Berarti ini kita bisa tambah 3 jam, 3 jam. Boleh seperti itu. Nah, yang ini ya, ini bisa 3 jam, 3 jam. Sehingga menjadi 10. Yang di sini juga pengertian amanah itu butuh 4, 3, 3. Sehingga menjadi 10. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang ini yang sudah saya share tadi itu, sekarang kita akan lanjutkan di bagian sini. Nah, itu sudah saya berikan contohnya yang tadi saya sudah share. Jadi intinya teman-teman mudah untuk membuat modul ajar. Jangan dianggap sulit. Ini saya sudah copy. Kemudian kita ketikkan perintah di aplikasi Chat GPT. Nah, ini AI, pakai AI ya. Kemudian ini stay log, kemudian logout, kemudian di sini seperti ini. Nah, materinya ini kan tinggal yang ini. Maka di sini tentang dilengkapi, Nah, seperti ini ya. Saya coba tempatkan di bagian sini lagi. Dilengkapi, kita copy materinya, kemudian kita masukkan tentang apa. Nah, kita copy, ini temanya ya, atau materinya. Nah, kemudian ini tinggal copy paste kayak gini. Kompetensi awal. Jadi ini kita bisa copy seperti ini. Kemudian kita tempatkan di bagian sini. Kemudian ini tujuan pembelajaran. Maka kita copy seperti ini. Hingga nanti kita masukkan bagian sini. Ini adalah pertanyaan pemantik. Kita bisa copy, tempatkan di bagian sini. Yang ini juga sama. Pengertian, kita landasan Quran. Kemudian, nah, biasanya di bawah ini ada aktivitas, diskusi, studi kasus, pemahaman bermakna. Ini bisa kita pengertian. Kalau saya kira ini jangan ditulis semua ya, kebanyakan. Jadi kita tulis pemahaman
seperti ini. Sudah. Nah, ini sudah selesai ya, tinggal yang bawah. Jadi kita lanjutkan tanpa kita skip videonya. Oke, ini sudah selesai, saya input semuanya. Jadi sudah saya masukkan. Sekarang yang terakhir itu kita adalah masuk ke menu. Ini abaikan ya, ini tidak akan terdeteksi nanti. Nah, kita akan coba ini masuk ke program semester. Nah, program semester ini ada ANBK. Kalau misalkan kelas ini aplikasi selain kelas 8, kelas 5 SD dan kelas 11, jangan pakai aplikasi ini ya. Ini jumlahnya ini tidak sama. Silahkan cari mata pelajaran yang sesuai dengan kelas masing-masing ya. Nah, jadi kalau kelas 9 cari contoh aplikasi yang kelas 6 SD ataupun kelas 12 SMA karena kolomnya tidak sama. Jadi kesalahan fatal banyak yang kolom itu 20 semuanya seperti itu ya teman-teman. Seperti contoh misalkan ada perangkat yang sempat saya download. Nah, ini kan program semesternya. Kalau kita cek di aplikasi yang saya share itu ada perbedaan ya, termasuk kelas 9 itu kolomnya tidak sama. Jadi teman-teman, salah satu contohnya ini aplikasi karena ada kesamaan dengan aplikasi saya, ini aplikasi saya contohkan yang pernah saya ngirim komentar tapi dihapus komentar saya ya, tidak dibalas. Nah, bahkan dihapus. Saya hanya ingin biar tidak guru-guru ketika buat perangkat itu tidak ada kesalahan seperti itu. Nah, ini ketika saya cek, nah ini ya, coba kita geser ke bagian sini. Nah, ini semuanya ditulis 20. Nah, meskipun padahal kelas 5 ya, atau kelas 6 semuanya ditulis 20. Nah, jadi program semesternya itu ditulis 20 semuanya. Jadi kalau seperti ini, padahal kelas 9 itu cuma hanya sekitar 15 pekan. Jadi itu akan salah total alokasi waktunya. Jadi tidak sesuai, kurang tepat ya seperti itu. Nah, ketika modul ajarnya dicek, itu adalah aplikasi yang saya buat seperti itu. Nah, ini persis dengan aplikasi yang saya buat. Jadi di-share lagi, alhamdulillah bisa dikembangkan. Cuman ketika saya ngasih masukan kolom komentar ternyata dihapus aplikasi apa namanya? Komentar saya seperti itu. Jadi ini semuanya modul yang punya saya. Jadi di-upload ulang, kemudian rumusnya semuanya dipakai kembali. Jadi teman-teman bisa coba menggunakan aturan yang ada ya ketika buat aplikasi itu sesuaikan jam pelajarannya dengan RPE. Ya, kuncinya ada di RPE. Silakan teman-teman pemahaman tentang RPE itu kuasai ada di sudah saya share upload di awal tahun ajaran ini ya. Nah, sekarang alokasi waktu seperti ini karena ada 2 jam dalam satu pekan, maka ke bawah itu totalnya 2 jam, ke samping kiri itu totalnya totalnya itu sama dengan jam pelajaran tiap sub materi pokok. Bagaimana pas nanti ke sini ya. Nah, baik kita ikuti tutorial ini dengan baik, konsentrasi pada bagian ini. Untuk password terdiri dari 4 angka, 2 angka sudah saya sebutkan, sekarang adalah angka ketiga, yaitu angka 8. Baik, kita 2 jam dalam satu pekan. Kemudian ke kanan itu sama dengan ini, karena 2 maka di sini 1, seperti itu.
ke bawah itu 2 jam. Nah, 1 ya, karena ini 2 ya, ke bawahnya 2 jam dalam 1 pekan, ke samping karena 4 berarti ini 2 jam tambah 1 lagi, di bawahnya 1 jam, ini 2, seperti itu. Ini 3 jam ke samping sama dengan ini, ke bawah 2 jam, seperti itu. Ini 3 jam, ini 4 jam, ke bawah 2 semua. Nanti untuk memastikan ini kesalahannya nanti kita cek di bawah ya. Nah, saya percepat 2 jam, kita geser ke bawah. Nah, sekarang kita yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah terkait dengan jadwal untuk PTS. Ini bulan September, minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. September minggu ke-4, PTS semester 1. Sumatif tengah semester kedua itu adalah Maret minggu kedua. Jadi ini diingat. Kita akan masuk ke sini dulu. Nah, PTS kita minggu keempat bulan September, kita geser ke bawah, kita cari yang ada keterangan PTS ini. Ya, ini 2 jam. Nah, catatan teman-teman, aplikasi ini silahkan kalau mau dipakai aplikasi untuk mapel lain, ini diblok kemudian nanti di apa namanya? Ini diblok seperti ini ya. Nah, kemudian silahkan teman-teman di unhide terlebih dahulu sehingga muncul semua kolom. Nanti karena saya pakai aplikasi yang sebelumnya sehingga ini diganti. Nah, sekarang PTS ini 2 jam, ini untuk sumatif tengah semester. Ganjil ya. Nah, sekarang ini saya hapus, alokasi waktunya. Nanti di bawah juga saya hapus dulu. Kemudian kita ganti yang PAI ini ya. Nah, sekarang ini karena 3 jam maka ini 2, di sini 1. Ini 1, maka di sini 2. Nah, ini terpakai ya, jadi taruh di sampingnya, kanannya ya. Ini karena sudah terpakai 2. Maka ini 2 jam. Kemudian di sini juga 2 jam. Nah, ini sudah PTS. Yang ini, maka ini adalah 2 jam. Sekarang pertanyaannya, ini adalah ketika materi sampai sini, yaitu tentang nama kitab-kitab. Nah, nama kitab-kitab ya. Materi nyampe nama kitab-kitab, maka ini PTS dulu. Dilanjut materi berikutnya. Seperti itu teman-teman caranya. Sehingga ini kan ada 3 bab. Sehingga nyampe sub materi pokok ini, maka ini adalah jadwalnya PTS nyampe sini. Seperti itu. Nah, ini lanjutan berikutnya setelah PTS materi yang belum tersampaikan, belum diajarkan. Sehingga, nah ini biar rapi, kita bisa kasih len yang ini, kita blok seperti ini. Kemudian ini kita bisa hapus. Nah, yang ini seperti ini juga dihapus seperti ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Sekarang bagian sini. Nah, ini bisa dihapus lagi ya. Nah, sekarang bagian ini kita lihat bagian ini ke bawah. Nah, sekarang ini kan ada yang tidak masuk. Nah, kalau ini tidak masuk berarti kan ini ke samping kiri. Ini juga ke kiri. Nah, ini rumusnya tidak masuk, maka kita masukkan ke sini. Ini berarti 22. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya atau alokasi waktunya di bagian sini ya. Nah, ini 2 jam, 2 jam kan 4. Nah, berarti di sini 2 jam, 1 jam, 1 jam, 2 jam seperti ini. Kemudian yang terakhir itu adalah penilaian asesmen 3. Nah, ini sudah 2 jam. Kalau kita cek di bawah, ini kan sudah selesai nih. Di bawah kita cek, ini sudah terisi semua 2 jam. Nih, 2 jam sudah terisi semua, maka
sudah benar program semester kita, maka yang kita buat. Maka di sini kita akan coba hidden atau sembunyikan, karena biar rapi, hidden. Jadi kalau teman-teman mau pakai aplikasi ini, maka ini nanti di unhid dulu, seperti itu. Nah, ini juga kita seperti ini. Nah, ini sudah rapi ya teman-teman. Selanjutnya program semester 2. Maka kita blok kayak gini. Nah, ini blok seperti ini, maka ini blok. Selanjutnya kita akan coba masukkan yang di sini. Kemudian 22, ini 1, ini 2. Nah, bukan, ini 2, ini 1, ini 1, ini 2. Nah, yang bawah ini 2. Nah, kemudian bulan Maret minggu ketiga itu PTS, maka PTS di bagian sini kita tulis PTS. Kalau ini ada 4 bab, ini dipindah ya PTS-nya di 2 bab. Kalau ada misalkan 2 bab, pindah ke atas PTS-nya ya. Kalau cuma materinya 2 bab, maka PTS tempatkan di bagian sini, seperti itu. Nah, selanjutnya ini PTS ada di bulan Maret minggu kedua, maka jatahnya di sini itu adalah jatahnya PTS. Kemudian kita lanjutkan dulu, ini lurus ke bawah, maka di sini adalah 2 jam, 2 jam. Kemudian ini adalah 2 jam, ini ke sini ini 1. Nah, ini sudah terpakai ya. Yang ini sudah terpakai. Sehingga kita geser sebelah sini 1 jam. Maka ini 1 jam, di sini 2 jam. Kan sudah 3 ini berarti. 4. Nah, kemudian geser ke bawah, ini adalah 2 jam. Nah, apakah benar nanti program yang kita buat? Ini program semesternya, kita ke bawah. Kemudian lurus di sini 2 jam, ini 2 jam, di sini 2 jam, ini 2 jam, di sini 2 jam. Maka terakhir ini adalah 2 jam. Sudah benar jawaban atau program semester kita. Kita cek. Nah, teman-teman, ini kalau di blok apakah nanti muncul semua kolom untuk rumusnya ya. Nah, unhid ternyata ini bagian ini sudah muncul semuanya. Ini kalau kayak gini bisa kita perlebar seperti ini. Nah, ini ya, sudah. Nah, sudah selesai. Jadi yang kolom kelebihan ini silahkan bisa di hidden. Nah, kemudian ini juga bisa di hidden. Kemudian, nah ini juga bisa kita hidden ke bawah. Nah, sehingga ini sudah program semester sudah selesai kita buat. Karena pas kolomnya, maka ini sudah tepat dan benar program yang semester yang kita buat. Ini insya Allah sudah benar ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian, sebelum saya bahas terakhir, saya berikan password angka berikutnya adalah angka 3. Baik, sudah 4 angka saya berikan, silakan gabungkan menjadi password Windows. Nah, yang terakhir saya akan tutup ininya ya. Ini sudah kita tinggal enak siap cetak. Ini semester ganjil, kelas 8. Kalau ini kelebaran, maka kita perkecil seperti ini. Ini silakan diatur seperti ini. Cari materi ini diatur kayak gini, seperti ini. Atau diperdekat ya. Ini diatur seperti ini karena ini aplikasi sebelumnya. Nah, ini kurang lebar maka kita lebarkan kayak gini, seperti ini. Yang tidak kena ini silahkan diatur-atur kayak gini. Begitu juga yang semester 2. Semester 2 ini kurang lebar maka kita lebarkan. Maka ini kita perkecil. Nah, ini seperti ini ya. Tinggal edit-edit, saya tidak mau ngeditkan ya. Yang butuh silakan download kemudian diedit sendiri. Nah, sehingga nanti ini kan tidak muncul kan. Jadi kita blok seperti ini. Nah, ini ke ataskan.
Demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.